Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Ali Studio. Di video kali ini kita akan bahas ponsel dari Realme Number Series. Tapi bukan Realme 10 ya. Karena di video kali ini saya akan membahas alasan saya kenapa masih bertahan pakai Realme 8 dan nggak update ke Realme 10. Dan pastinya dikarenakan beberapa bagian maupun spesifikasi yang dimiliki oleh Realme 8 yang menurut saya masih oke banget di tahun 2022. Alasan yang pertama pastinya pada bagian desain yang diusung dari Realme 8. Untuk urusan desain belakang, Realme 8 bisa kita bilang masih oke banget di tahun 2022, atau lebih tepatnya di akhir tahun 2022 ini. Dan buat kalian yang sering ngeluh untuk backdoornya yang mudah kotor, kalian bisa pasang garskin seperti ponsel saya ini nih. Udah aman, nggak cepat kotor maupun ninggalin bekas sidik jari. Alasan selanjutnya untuk tampilan depan. Realme 8 ini bisa kita bilang hampir sama persis dengan Realme 10. Karena untuk urusan layar masih sama. Sama-sama punya tampilan layar punchhole, bezel bagian atas, kanan maupun kiri yang tipis dan juga bezel bagian bawah yang kelihatan sedikit lebih tebal. Dan yang bikin saya makin betah pakai Realme 8 nih ya, ponsel ini udah punya Android 12 dan mendapatkan Realme UI versi 3.0. Jadi kelihatan lebih fresh untuk sekarang ini. Selain itu untuk beberapa fitur lain, Realme 8 juga udah punya fitur NFC. Jadi untuk jangka panjang pastinya udah aman. Bahkan untuk layar ini lebih bagus dibanding Realme 10. Nah, kok bisa ya kan? Pasti sebagian besar kalian nanyanya gitu, kok bisa? Ya pastinya dikarenakan pada Realme 8 ini udah punya sensor stick jari under display dan juga fitur always on display. Karena pada Realme 10 ponsel tersebut masih menggunakan sensor stick jari di bagian samping bersatu dengan tombol power. Jadi kesannya itu malah mirip kompetitor sebelah ya. Pakai layar AMOLED tapi stick jarinya masih bersatu dengan tombol power. Buat nonton drakor maupun nonton alur cerita juga masih oke banget. Karena untuk layarnya, ponsel ini udah pakai layar berpanelkan Super AMOLED, HDR10, serta punya kecerdasan maksimum hingga 1000 nits. Jadi layar ini masih tetap kelihatan jelas meskipun kita pakai di luar ruangan atau lebih tepatnya di bawah sinar terik matahari. Alasan selanjutnya terdapat pada sektor performa yang dimiliki. Memang untuk urusan chipset nih ya, Helio G95 ini udah cukup ketinggalan, tapi nggak terlalu ketinggalan banget. Misalnya untuk ponsel dari Realme 10 yang udah mengusung chipset terbaru dari Helio G99, tapi untuk urusan performanya bagi saya nggak terlalu signifikan kalau kita bandingin dengan Helio G95. Bahkan untuk CPU-nya sekarang ini masih terbilang cukup stabil. Meskipun pada menit ke-14, CPU ini sempat menurun di bawah 80% tapi udah balik stabil lagi. Dan skor AnTuTu-nya yang terbilang masih tinggi hingga 363 ribuan poin, dan ini nggak jauh berbeda atau nggak terlalu ketinggalan jauh dibanding Helio G99. Bahkan kalau kita gunakan buat main game, misalnya seperti PUBG Mobile nih ya, performa yang dihasilin masih terasa oke banget. Waktu saya pakai buat main selama 30 menitan juga masih terasa adem, atau lebih tepatnya ya cuman sedikit anget, sekedar anget doang tapi masih enak banget kalau kita gunakan. Ditambah lagi dengan kapasitas baterainya yang masih tergolong gede untuk sekarang ini, dengan baterai 5000 mAh serta punya adapter charger hingga 30 watt. Dan ini lagi-lagi nggak terlalu signifikan kalau kita banding dengan Realme 10. Karena untuk durasi pengecasannya hanya ada di kisaran 40-50 menitan aja. Dan ini masih bisa saya pakai dalam waktu seharian penuh. Ya misalnya bangun tidur itu udah 100%, paling mau tidur kisaran jam 11 atau jam 12, itu baru saya cas. Tapi seringnya sih pagi waktu bangun tidur langsung saya cas lagi. Dan alasan yang terakhir pastinya terdapat pada sektor fotografi maupun videografi. Nah, di bagian ini kelihatan mencolok banget kamera Realme 8 maupun Realme 10. Dan langsung aja saya bilang untuk sektor ini Realme 8 jadi juaranya. Karena untuk keempat kamera masih hadir semua dan gak ada yang absen seperti Realme 10. Misalnya untuk kamera ultrawide dan juga kamera makro. Ditambah lagi pada sektor fotografinya ini Realme 8 masih terasa oke banget, apalagi pada bagian perekaman video. Ponsel ini bisa menghasilkan perekaman hingga 4K, serta memiliki fitur penyetabel berjeniskan Gyro AIS. Memang untuk penyetabel ini masih berjeniskan software ya, berbeda dengan Gyro OIS yang sudah menggunakan penyetabel berjeniskan hardware. Tapi ini masih terbilang bagus kalau kita bandingin dengan Realme 10 yang nggak punya penyetabel sama sekali.
Begitu juga untuk kamera depan. Kamera selfie ini sudah menggunakan resolusi sebesar 16 megapiksel plus penyentabel berjeniskan Giro IS. Ini hasil perekaman video 2 tampilan dari Realme 8. Hasilnya seperti ini nih. Bagus ya. Kita coba buat sedikit jalan sambil lihat pemandangan di sawah. Nah, tuh tampilan seperti itu tuh. Awannya masih jelas dan warnanya juga gonjreng. Ini mendung, kelihatan hijau. Dan memang untuk warnanya sedikit diterangin gitu ya, versatur sedikit lah. Tapi saya sendiri lebih suka warna yang seperti ini. Fokusnya masih cukup bagus di perekaman dual video. Jadi ponsel ini bisa dibilang cocok buat kalian yang suka vlogging. Nah, ini seperti ini hasilnya nih. Ini hasil perekaman video 4K. Kita coba untuk fokusnya. Bagus, kita coba buat jalan. Ini perekaman 1080 tanpa kita aktifkan untuk penyetabel videonya. Kita coba buat sedikit jalan ya. Lari maksudnya. Nah, kondisi cuaca mendung. Ini bisa kita ubah. Oh, nggak bisa ternyata. Bisanya cuman zoom. Nyampe berapa nih? 10 kali. Dan itulah alasan saya masih bertahan pakai Realme 8, walaupun sebenarnya pengen nyobain Realme 10. Jadi untuk kesimpulannya di akhir tahun 2022 ini nih ya, Realme 8 masih worth it banget buat kalian beli. Apalagi untuk harganya yang udah turun banyak. Yang tadinya ada di harga 3 juta ke atas, sekarang ini bisa kalian beli dengan harga kisaran 2,8 jutaan. Dan untuk harga secondnya ada di kisaran 2 sampai 2,3 jutaan. Dan buat kalian yang masih pakai Realme 8 yang sampai sekarang ini, kira-kira kelebihan maupun kekurangan apa aja yang kalian rasain? Begitu juga buat kalian yang udah pakai Realme 10. Gimana pendapat kalian terutama pada bagian performa dan juga bagian fotografinya? Kalau menurut saya pribadi sih ya, mendingan Realme 8 kalau dibanding Realme 10. Dengan alasan untuk spesifikasi atau racikannya itu menurut saya pas banget. Nggak terlalu kepedesan dan juga nggak terlalu keasinan. Jadi pada bagian semua sektor, Realme 8 ini bisa banget buat kita andelin. Sampai di sini dulu video dari saya. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.